work from home. Akhir-akhir ini istilah tersebut menjadi perbincangan publik setelah pemerintah menghimbau warga untuk melakukan social distancing selama wabah COVID-19 berlangsung. Pastinya kita sudah tahu bahwa work from home sendiri mempunyai kelebihan, kekurangan, tantangan maupun kekuatan tersendiri bagi suatu perusahaan. Berikut adalah paparannya. Kelebihan dari work from home. Yang pertama adalah biaya operasional perusahaan menurun, karena perusahaan tidak perlu menyediakan komputer, tempat kerja, internet, listrik, maupun makan siang untuk pekerja. Yang kedua adalah produktivitas karyawan meningkat. Ini terjadi karena tingkat stres bekerja semakin berkurang, baik stres karena macet maupun yang lain. Selanjutnya adalah kelemahan dari work from home. Yang pertama adalah monitoring serta koordinasi perusahaan dengan pekerja kurang maksimal. Dengan adanya work from home, semua kegiatan kantor baik meeting maupun yang lain dilaksanakan secara online. Dan apabila terdapat salah satu pekerja yang mendapati koneksi kurang baik saat meeting, akan berimbas miskomunikasi antar pekerja. Yang kedua adalah masalah keamanan data perusahaan. Ketika sedang work from home, kuncilah selalu laptop yang Anda miliki. Berhati-hati ketika membuka dokumen atau ketika sedang memasukkan kata sandi. Ada baiknya Anda tidak memberikan alamat email atau nomor ponsel ketika hendak mengakses WiFi publik gratis, karena dapat menimbulkan masalah keamanan data bagi perusahaan. Kemudian adalah tantangan terbesar dalam perusahaan saat ini, menurut saya adalah tentang miskomunikasi. Hal ini menjadi tantangan terbesar saat melakukan work from home. Untuk itu ada baiknya frekuensi komunikasi harus dilakukan sesering mungkin untuk menjaga komunikasi antar tim bisa berjalan dengan baik. Kemudian adalah kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang pertama adalah pemberlakuan prosedur work from home yang jelas agar karyawan dapat bekerja secara produktif di rumah mereka. Adapun isi dari prosedur yang harus Anda buat harus mencakup tentang jam kerja harian, bagaimana karyawan harus menyerahkan tugas mereka, bagaimana mereka harus memberikan update, dan bagaimana meeting akan dilakukan. Yang kedua adalah gunakan sistem untuk melacak pekerjaan karyawan. Ada baiknya untuk memudahkan monitoring, gunakan sistem tracking yang tepat. Jika Anda memberlakukan sistem kerja per jam, gunakan sistem manajemen timesheet yang berfungsi untuk mencatat waktu yang dihabiskan dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu. Dengan sistem ini Anda juga dapat mengkalkulasikan jumlah gaji yang harus Anda bayar kepada karyawan. Yang ketiga adalah minta karyawan untuk membuat laporan harian. Di sini Anda dapat mengetahui karyawan mana yang benar-benar secara produktif bekerja dan mana yang tidak.